Oh, dia kata jumpa dengan kenalan lama dia dekat orang lain datang sini kata dia minum di bawah buah yang lama dia tak minum macam tu punya minuman keras. Buat dosa bangga. Tuan dan puan sekalian, yang keempat meneruskan perbuatan dosa tersebut. Itu lebih berbahaya lagi. Kalau terhenti, kalau menyesal, macam yang disebut tubuna ila Allah, bertobat kepada Allah, wa raja'na ila Allah, kembali betul kepada Allah, wa nadimna ala fa'alna, menyesal dengan apa yang dibuat. Tapi kalau itu kembali kepada Allah, menyesal apa yang dibuat, karena kita masa hidup pun tak lama lagi. Semua persediaan sudah pada sakit, duduk lama pun tak tahan. Ya, macam ngaji begini kan, kadang-kadang sini duduk, kadang-kadang habis sikit ke kiri, pusing pula sini ke kanan. Ya biasa, tak tahan lama. Nak bersihin tak tahan, bersihin lagi tak tahan. Yang dia kata tak ada yang normal. Ini lah. Ini pertanda bahwa kita sudah tidak tahan lama. Tak ada dulu. Nah, tuan-tuan dan puan sekalian yang dikasihi dan dirahmati Allah, yang terakhir, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu pada suatu hari yang kamu akan dikembalikan kepadanya, yaitu kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan tiap-tiap diri apa yang dia buat, dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Wa 'izzati wa jalali la ajma'u 'ala 'abdi khawfaini wa la amnaini, man khawfani fid dunya amantuhu fil akhirah, wa man aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Ini kata Tuhan, demi kemuliaanku dan ketinggianku, aku tidak menghimpunkan kepada hamba-Ku dua ketakutan dan pula dua keamanan sekali dalam masa yang sama. Siapa yang takut kepada aku di dunia, aku akan bagi aman dia di akhirat. Tapi siapa yang nekat di dunia ini terhadap peraturanku dan ketentuan-ketentuanku, aku akan takutkan dia setakut-takutnya di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita takuti dosa yang pernah kita lakukan. Sebab itulah yang akan yang menjadikan kita resah dan gelisah. Jangankan orang macam kita ni banyak buat dosa, para nabi pun bimbang tentang yang berhisab. Tak ada yang tertinggal kecil pun dikira. Dan dia akan disenaraikan depan orang ramai, bukan disokok-sokok lagi. Sebab itulah taubat sangat penting untuk mengakhiri seluruh perbuatan yang kita lakukan, agar supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan redha dan diridhai. Radhiyallahu anhu wa radu anhu, dzalika liman khasyiya. Demikianlah kuliah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nafsu kita tidak terlalu bergejolak dan bergelora untuk menghadapi Syawal ini. Antara adab menghadapi Syawal adalah tinggalkan Ramadan dengan penuh kesedihan, masuki Syawal dengan alam biasa. Tak payah lebih-lebih sangat. Tak payah tukar-tukar sana, tukar sini, semua tukar ni. Ni raya ditandai dengan semuanya serba baru sampai memaksa-maksakan diri. Tak tukar langsir pun tak apa. Pakai langsir lama. Ya. Apa ketahuan? Tak langsir apa ketahuan. Tang lain dia tak kata pula apa ketahuan. Contoh, kadang-kadang nafsu yang membuat kita susah. Sebab itu maka kontrol nafsu, jadikan akal sebagai penguasa, nafsu sebagai tawanan. Jangan sebaliknya, justru nafsu pula kagak jadi penguasa, akal pula dikendalikan total oleh nafsu. Habis itu Tuhan. Sebab itulah maka pesanan-pesanan ini perlu kita ingatkan, agar supaya menghadapi Syawal ini jangan terlalu gairah sangat. Ucapan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair adalah dari orang yang beramal kepada orang yang beramal, bukan dari orang yang tak puasa kepada orang yang tak puasa.
kirim SMS selamat hari raya minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Padahal puasa dia tarawih sekali itu pun tarawih kita macam mana tersesat juga. Malam besoknya langsung tak nampak. Jadi minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Masya Allah. Bayang hari raya pagi-pagi itu baju paling handsome lebih kalah imam di sembahyang sekali tahun. Bapak apa yang macam ini tuan dan puan sekalian? So itu mereka belum paham sebenarnya apa maknanya. Hari kemenangan yang dimaksudkan itu adalah orang yang betul-betul dalam perjuangan. Orang yang menang tiba-tiba sementara dia tidak berjuang, dia pun ingat kenapa menang. Tapi kalau orang yang berjuang, insya Allah tiba-tiba dapat kemenangan dan akhir buat faiz. Semoga menjadi orang yang kembali kepada fitrah dan menjadi orang yang menang. Insya Allah kita akan merasa kebahagiaan yang tak terceritakan. Semoga kita berada di pihak itu, insya Allah Taala. Jadi itulah saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya kepada kita sekalian. Sebelum saya sudahi bertuan, saya ada hajat pada tuan-tuan dan puan sebuah program saya sepanjang bulan Ramadan inilah yang terakhir. Memang ada mencari dana dan infak sedekah, tapi saya tak mau begitu. Ada dekat luar sana kalau tuan-tuan lalu nanti ada barang-barang sikit saya letakkan di situ. Ada juga yang menjaga dan itu membeli sambil beramal. Adik membeli ada amal dan barang yang kita beli itu untuk infak kita di sini. Antara yang saya bawa itu sebenarnya adalah beberapa tajuk buku bacaan yang berfaedah untuk kita baca. Pertama sekali menghadapi hari-hari jam dalam perjalanan ini. Jadi kalau ada buku jangan letak di rumah, letak dalam laptop. Kalau jam baca buku dapat ilmu. Bahasanya mudah. Tajuknya pun menarik. Antara tajuk yang saya bawa itu adalah ensiklopedia bid'ah. Kita tak tahu apa yang orang katakan. Yang kita tahu orang kata bid'ah kita diam aja seribu bahasa. Sebab tak tahu nak jawab. Dalam buku itu tebal segini tuan-tuan. Buku itu tebal tapi harga pun tebal juga. Ini pesanan percetakan. Ustaz jangan beritahu Allah tahu sebab kos sekarang ini. Nanti saya baca saya ikut perintahnya. Tapi isi subhanallah. Sahabat saya Ustaz Subuki menukil semua dari Al-Quran, hadis, aqwal ulama mengenai tuduhan bid'ah itu semua ada jawaban dari situ. Ditasmi oleh Syekh Nuruddin Al-Marbawi Al-Bajali Al-Makki bersama dengan Dr. Muhammad Zulkifli Al-Bakri. Tuan-tuan boleh tengok. Saya rasa layak kita nanti bagi buku. Stok pun tak banyak, ada 5 kanan naskah lagi saya bawa. Kemudian Sirah Nabawiyah. Kita cinta Rasul, suka kepada Rasul, tapi kita tak pernah menghayati sejarah kehidupan Rasul kerana tak ada buku kepada kita. Nak baca, tapi itu ada dengan sejarah Ustaz ceramah cukuplah. Tuan-tuan, tak cukup ilmu mengenai pribadi Rasul, mesti kita baca sendiri. Tiap-tiap rumah kena ada Sirah Nabawiyah. Kalau kita betul mengatakan cinta Rasul, ada buku tajuk dia Rahsia Alam Kematian dan Alam Barzakh. Begitu meninggi jembatan kematian terakhirnya. Tajuk ini saya sediakan kerana kita ini memang calon mati semua. Saya nampak tuan-tuan ini tak ada yang selamat ini. Mesti mati semua. Jadi sebelum mati itu persiapan kena ada. Ini yang disebut oleh Syekh Yahya Al-Mu'az. Yahya Mu'az sebut ya, isti'adad qabla nuzuli. Isti'adad qabla nuzuli, persiapan sebelum tiba masanya. Itu yang disebut tu. Kemudian kita yang lain barangkali ada lagi lah yang lain itu yang agak menarik. 40 senjata iblis merosakkan amal manusia. Perlu kita tahu juga. Dan saya bawa satu kemari mencuci dan mengobati penyakit hati. Siapa yang selalu sakit hati tak pasal-pasal dicuci dibuat baik. Bukunya comel. Kalau satu buku ini pun khatam dalam perjalanan dari KL itu kedua ke jadi sehingga makin baca sedap, makin baca makin sedap. Lama-lama kita suka belajar supaya banyak baca. Alhamdulillah.
Jadi benda yang berbeda begini sambil menyumbang diri kita, apa salahnya kita buat. Saya bawa kalau mengantuk besok ya, besok olahraga sekarang pula minum. Ada saya bawa sahabat saya kirimkan supaya dibawa kopi Habatus Sauda 7-in-1 memang baik. Saya tak cerita ingredient untuk baca sendiri. Ya, memang alhamdulillah saya minum memang sedap sungguh ya. Sedap. Yang buat dalam mereka sediakan air mana dalam gelas. Alhamdulillah. Begitu juga CD MP3 Syekh Muhammad Khalil Husaini. Mainkan CD itu, jangan pakai dangdut pop saja. Dangdut itu yang sudah ada. Jadi kita sebut Wadadibna ala mafa'alna. Al-Quran sekarang kita mainkan penuh di kereta kita. MP3 Khalil Husaini, Syekh Muhammad Khalil Husaini dan Masyarakat Rasid Al-Rasi. Dua orang imam hebat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, selain itu boleh tengok lagi apa yang patut tengok. Ada madu yang dicampur dengan ekstrak bunga camparan, sangat baik untuk melegakan batuk. Itu pun dibaca 37 Al-Quran ya. Kalau kita sudi silakan. Sambil kita berinfak untuk orang lain, berinfak kita untuk diri kita di akhir-akhir Ramadan ini, boleh tuan-tuan tengok sambil-sambil lalu kan ya. Tapi jangan tengok saja lah maksudnya. Kalau enggak juga jangan tengok aja kan. Okay. Dan kalau tidak ada fikih yang dibawa, saya boleh bertoleransi ya. Saya boleh bagi nama kamu untuk masuk ya. Nah, tapi jangan lupa masuk satu ya. Jangan lupa ini. Jadi tuan-tuan itu saja kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Sama-sama kita memberikan yang terbaik pada orang lain selain daripada diri kita sendiri. Semoga hubungan silaturahim kita antara kita dengan sesama manusia berkembang di mana lagi kita buat temukan pada masa sekarang. Jadi itulah sahaja pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf di atas segala kekurangan dan kecuaian, dan terima kasih sebanyak-banyaknya di atas segala perhatian. Semoga bertemu lagi dengan izin Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna tafarruqan ma'suma. Wa hdina siratal mustaqim wa hdina subulal salam. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatika. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.